secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan. Tolonglah, kalau memang ada orang yang masih punya hati nurani, bantulah saya. Saya orang tak punya, tidak punya apa-apa. Putusan 3 bulan penjara untuk Budi, pelaku pemerkosaan gadis di bawah umur oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, sontak membuat orang tua korban pemerkosaan ini menangis. Sambil meratapi nasib sang buah hati, ia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keadilan untuk sang putri tercinta. Kepada media, pria parubaya ini terkejut dan tak menyangka jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo sangat ringan dan jauh dari keadilan yang ia harapkan. Putusan Majelis Hakim PN Tebo terlalu ringan. Ya, sangat ringan dan tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan Budi terhadap anak gadisnya. Pria ini sadar betul kalau ia orang miskin dan tak punya apa-apa. Ia hanya meminta keadilan untuk anaknya yang sudah dinodai Budi, yang merupakan salah satu warga suku anak dalam Jambi. Meski mendapat sorotan dan kecaman dari berbagai masyarakat, namun tak membuat gentar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo dengan tetap memutus 3 bulan penjara kepada Budi, pelaku pemerkosaan gadis di bawah umur. Miris, namun itulah fakta. Keputusan itu Pak, yang jelas dalam hati nurani kami tidak terima Pak, karena terlalu ringan, tidak sesuai dengan kesalahan. Dan kalau bisa saya tetap menuntut untuk disesuaikanlah keputusan hukum itu, jangan 3 bulan. Ya karena apa Pak, saya pernah nengok pencuri ayam aja sampai 10 bulan, setahun, itu hanya mencuri ayam. Ini anak saya cacat seumur hidup, kok hanya cuma 3 bulan. Ya seperti apa yang dilindungi itu hanya kubu, saya tidak ada pelindungan Pak. Saya sama-sama manusia, sama warga Indonesia sama. Kok berat sebelah, hanya 3 bulan ini saya rasa berat sebelah Pak. Tolonglah, kalau memang ada orang yang masih punya hati nurani, bantulah saya. Saya orang tak punya, tidak punya apa-apa. Untuk mencari keadilan anak saya saja. Saya sudah bersyukur asal bisa sampai tercapai cita-cita saya untuk mencari keadilan anak saya yang sudah saat ini akhirnya cacat seumur hidup, menanggung aib malu. Saya mohon semua yang punya belas kasih pada saya, bantulah saya. Jadi Pak, putusan 3 bulan oleh hakim ini, bagaimana perasaan Bapak terhadap Majelis Hakim ini Pak? Ya perasaan saya sakit hati, ya sedih, namun apa boleh buat Pak, saya orang bodoh. Apakah merasa terzolimi Pak? Ya kayak di bodoh-bodohi gitu Pak, karena tidak sesuai. Kami pernah nengok persidangan, mencuri ayam aja kena setahun, 10 bulan kok. Kasus perkosaan, merusak kayak gini kok hanya 3 bulan. Kesadaran dan apa Pak? Dengan kalau itu, Pak? Memang Tuhan izinkan ada yang belas kasih, saya akan banding Pak. Dan karena saya diperkosa oleh seorang laki-laki yang bernama Budi. Kan sudah dijelaskan juga di putusan, pertimbangannya itu adalah khusus gitu loh Pak. Jadi berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Itu aja kekhususan ini. Ya apa sebab khususnya ini apa gitu loh? Itu karena dia ya SAD itu. Tapi Bang dia itu Bang. Dia itu secara undang-undangnya nggak ada kan? Semua sama di mata hukum kan? Iya. Nah, itu juga ada di putusan. Dia sama di mata hukum. Nah dia ini yang nggak jadi orang tua laki-lakinya bukan SAD. Bukan SAD, dia itu setengah SAD itu Pak. Iya Pak, saya paham. Nggak jadi gini, saya mau nanya, berarti landasan hukum formil di Pengadilan Tebo ini sudah hilang Pak ya? Ya itu putusannya seperti itu. Nah saya nanya, iya apa tidak gitu aja gitu loh. Saya nggak bisa menjawab seperti itu, putusannya ada gitu loh Pak. Kalau saya bilang hilang tidak diputus dong dia di pengadilan. Nah, karena memang putusnya secara adat itu bukan secara, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak seperti kata jaksa, ya, itu pakai pasal 81 ayat 1
Dia mengaturnya minimal Pak, 5 tahun. Iya. Maksud saya itulah makanya disimpangi, tapi kan tetap dipakai. Dasarnya nyimpangin apa Pak? Iya, dasar hukumnya Bang. Apa dasarnya? Hukumnya adalah kebijakan majelis hakim. Ada undang-undang kebijakan. Di mana ada kebijakan majelis hakim itu mutlak? Ada, tidak. Maksud saya, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus menilai atau menggali. Tapi kan nilai-nilai. Dan ini akan jadi jurisprudensi ke depannya Pak ya? Tidak, negara ini bukan berlandaskan hukum jurisprudensi. Lah, jadi Bapak tadi bilang tidak berdasarkan hukum jurisprudensi, tapi tetap jurisprudensi itu dasar hukum Pak, sumber hukum. Salah satunya yang Bapak bilang itu adalah tadi adalah hukum kubu tadi, itu jadi kebijakan hakim kan untuk menggali hukum tadi gitu. Dan kedepannya ini warga akan takut Pak berdampingan dengan suku anak dalam. Karena mereka kebal hukum gitu. Iya. Kebijakan hakim itu tertuang di mana itu? Kenapa? Kebijakan hakim yang Abang sebutkan tadi. Kebijakan hakim itu tertuang di ada semanya, saya lupa semanya. Dan itu memang ada di KUHP, harus memperhatikan nilai-nilai yang betul, ada pertimbangan sosiologis, tetapi kan itu tidak mutlak. Iya, itu memang tidak mutlak, makanya dipakai. Yang mutlak itu adalah pertimbangan yuridis kan? Tidak. Gini. Justru dengan ini Pak Julian, ini akan mutlak menjadi jurisprudensi Pak. Tidak. Bukan lagi menggali, tapi sudah ada contoh gitu loh. Saya tidak mau menanggapi itu. Terus Mencuri ayam aja kena setahun. Regional 3 Jambi, Romi Faisal melaporkan. Merusak kayak gini kok.